Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo pemirsa Petatang 80. Hari ini kami akan menginformasikan kepada pemirsa terkait dengan peternakan. Khususnya kita akan membicarakan tentang ternak sapi dan ternak kambing. Jadi kita akan membicarakan ternak sapi dulu. Ternak sapi itu ada dua sistem pemeliharaan dan ada dua model sistem pemeliharaan. Jadi terkait daripada kepentingan daripada peternak, ada peternak yang memelihara ternak jantan. Biasanya ternak jantan ini diperuntukkan untuk penggemukan. Nah, ternak jantan ini dalam penggemukan itu biasa dipilih ternak yang umurnya itu di atas 2 tahun atau 2 tahun setengah, dimana ketika 5-6 bulan itu proses penggemukannya, dimana 3 tahun itu sudah bisa dijual ke pasar untuk ditimbang, bisa ditimbang langsung, bisa ditaksir dan sebagainya. Untuk penggemukan itu masyarakat kita memang masih belum memahami, karena masyarakat kita itu, khususnya peternak itu, dia kadang memelihara itu di bawah umur 2 tahun, sehingga tidak maksimal dalam penggemukan. Padahal yang paling bagus itu adalah ketika dia umur 2,5 tahun, itu pertumbuhannya itu maksimal. Nah, ketika pertumbuhan tingginya maksimal, maka tinggal melakukan pelebaran pada tubuh dan mengisi untuk proses penggemukan. Dan peternak kita juga terkendala sama pakan. Konsentrat dalam rangka penggemukan ini terkait sama kesiapan pakan atau kesiapan modal dalam rangka penggemukan. Jadi masyarakat kita terkait dengan penggemukan, mungkin ada beberapa peternak kita yang sudah siap dan ada peternak kita yang belum siap. Nah, sehingga kalau penggemukan itu peternak kita harus mampu menghasilkan berat badan itu bervariasi. Itu tergantung dari jenis ternaknya. Kalau ternaknya yang eksotik, ada Simmental, Limousin, itu bisa meningkat berat badannya di atas 1 kilo. Kadang bisa menyentuh 1,5 kilo. Itu tergantung nanti sistem pemeliharaannya, pakan yang diberikan. Kemudian ada ternak sapi kita, sapi Bali kita, itu bisa menyentuh 0,5 kilo atau 0,7, itu sudah luar biasa sekali untuk proses penggemukan. Sehingga perlu diketahui oleh masyarakat kita bahwa penggemukan itu bukan sekedar memelihara ya. Harus kita tahu apakah sapi itu bisa meningkat berat badannya per hari, sehingga keuntungan kita bisa peroleh dari peningkatan berat badan. Jadi peningkatan berat badan itu kalau kita hitung, kita bisa rupiahkan, itu bisa menguntungkan daripada peternak kita, tapi itu belum termasuk pengeluaran biaya produksi. Sehingga masyarakat kita, peternak kita, itu belum ada yang siap masuk ke penggemukan, sehingga mereka beralih ke sistem yang namanya pembibitan. Mereka akan memelihara sapi betina. Kita akan berlanjut ke pemeliharaan ternak sapi betina. Pemeliharaan ternak sapi betina itu beda dengan pemeliharaan ternak sapi jantan. Kalau ternak sapi betina itu tidak membutuhkan pakan-pakan yang menggemukkan. Sesekali mungkin kita butuhkan konsentrat ya, ketika 3 bulan mau melahirkan atau 3 bulan setelah melahirkan. Tapi semuanya itu membutuhkan rumput hijauan makanan ternak. Dan kenapa kita bilang seperti itu ya, karena yang namanya sapi betina itu keuntungannya didapatkan dari anak yang dihasilkan.
Jadi keuntungan-keuntungan itu didapatkan ketika sapi itu mulai kawin, mulai bunting. Nah, disitulah mendapatkan keuntungan. Kalau dia setiap tahun melahirkan, maka keuntungannya pun akan meningkat. Nah, itu sistem pemeliharaan untuk betina. Jadi kita bisa melihat nanti anaknya seperti apa kalau untuk pembibitan atau untuk sapi betina. Ini kita coba melihat anak daripada sapi betina. Nah, ini adalah hasil kawin suntik. Hasil anaknya luar biasa sekali, pedetnya sangat menguntungkan sekali. Mantap. Oke, kita akan berlanjut ke ternak yang satunya ya, yaitu ternak kambing. Ternak kambing yang sangat menguntungkan juga. Jadi di sini kita bukan membandingkan antara sapi dengan kambing ya. Ya, kalau kita mau bandingkan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi antara kambing dan sapi itu beda prioritas dan beda tujuan. Kalau sapi itu keuntungan kita, terutama yang pembibitan, itu dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau penggemukan bisa-bisa saja dalam jangka waktu 5-6 bulan. Tapi sebagian masyarakat tradisional kita dalam rangka penggemukan itu dia lebih memelihara untuk penggemukannya itu lebih dari 6 bulan, bisa sampai 1 tahun. Nah, untuk kambing itu levelnya itu bisa 6 bulan. Kenapa? Karena begitu sapinya melahirkan itu bisa 6 bulan bisa langsung dijual. Dan kalau untuk kambing itu skalanya itu skala menengah. Kalau sapi itu skala jangka panjang untuk tabungan. Tapi kalau untuk kambing itu skala menengah. Kalau untuk kebutuhan-kebutuhan anak sekolah, kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu cukup dengan menjual kambing. Karena kalau kambing 1 ekor bisa harganya 2-3 juta, 1,5 sampai 2 juta itu untuk bisa kebutuhan anak sekolah, bisa kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tapi kalau sapi itu dia jangka panjang, itu untuk tabungan masa depan. Itulah yang menjadi mungkin dalam peternak itu punya skala-skala ya, skala-skala. Di sapi dia punya skala, di kambing dia punya skala. Itu skala-skala atau segmen-segmen mungkin yang lebih tepatnya, segmen sapi dan segmen kambing. Dan keuntungannya pun tergantung harga pasar. Kalau harga permintaannya banyak, permintaannya sedikit, sapi atau ternaknya banyak, maka dia akan turun. Kebutuhan sedikit, barang banyak, dia akan turun. Ketika kebutuhan kurban itu tinggi sekali, barangnya sedikit, maka akan terjadi peningkatan harga. Tapi kalau kita berbicara apakah bisa kita bandingkan antara sapi sama kambing, bisa saja, tapi dia punya segmen-segmen tersendiri, sehingga para peternak itu ada yang suka melihara ternak sapi, ada suka melihara ternak kambing. Kambing pun dia 2 tahun bisa 3 kali melahirkan, sehingga keuntungannya pun cukup besar dari bisa dari anaknya atau bisa dari proses penggemukan untuk potong dan untuk kurban. Jadi segmen-segmen itu yang dipilih nanti tergantung daripada peternaknya. Apakah mau beternak sapi, penggemukan maupun pembibitan, apakah beternak kambing, pembibitan maupun penggemukan. Itu tergantung daripada peternaknya. Karena kalau kita lihat sampai sekarang pun peternak sapi itu banyak, peternak kambing pun banyak. Ini tergantung dari pangsa pasarnya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk para pemirsa Petatang 80. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.